Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Abdillah. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya, perancangan IoT dalam industri yang berjudul implementasi Internet of Things untuk support studi kasus ekstrakurikuler futsal SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Selanjutnya kita slide kedua. Di sini ada pendahuluan. Futsal saat ini menjadi tren di kalangan para siswa karena olahraga ini sangat membantu untuk mengisi waktu luang dan mengembangkan kemampuan bermain. Untuk meningkatkan kelincahan, para pemain diperlukan latihan seperti latihan zigzag run, shuttle run, boomerang run, serta Illinois agility test. Sport sangat dibutuhkan karena sangat membantu meningkatkan potensi dan prestasi pemain sesuai dengan penerapan ilmu pengetahuan. Maka dari itu perlu sebuah alat untuk memonitoring latihan kelincahan dengan menggunakan sistem IoT yang akan diterapkan pada sensor. Selanjutnya, landasan teori. Kita masuk landasan teori sport. Sport dimulai ketika sebuah komite olahraga di India dibentuk pada tahun 1958 untuk menyelidiki rendahnya prestasi olahraga negaranya di tingkat internasional. Sport dalam bidang fisiologi mempelajari bagaimana tubuh dalam merespon dan beradaptasi dengan latihan yang dijalani. Di sini sport untuk meningkatkan kekuatan para pemain seperti mengukur kelincahan pemain sesuai dengan prinsip sport itu sendiri. Selanjutnya masuk kita Internet of Things atau IoT. Menurut Burangi dan Misalkar, Internet of Things adalah sebuah struktur objek yang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan relasi kedua arah antar manusia, yaitu sumber ketujuan ataupun interaksi manusia terhadap komputer. Menurut Keoh, Kumar dan T.S. Coveney 2014, Internet of Things merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor dan peralatan yang bekerja sama melalui sebuah jaringan internet. Internet sendiri mulai dikenal sejak tahun 1989. Pada tahun 1999, Kevin Ashton MN ciptakan The Internet of Things. Direktur Auto ID Center MIT serta mereka juga menemukan sebuah alat RFID, Radio Frequency Identification global, yang sistem identifikasi pada tahun yang sama. Selanjutnya kita masuk web. Web merupakan bagian dari internet karena web merupakan kumpulan situs server dari seluruh dunia yang mempunyai fungsi untuk menyediakan informasi yang bisa dinikmati bersama-sama. Selanjutnya ini ada Android. Android bagian dari sistem operasi yang terbuka, open source. Pada tahun 2005, Android Inc. diambil alih secara penuh oleh Google. Pada tahun 2007, Google mendirikan perusahaan perangkat kedas dan perangkat
perangkat keras dan perangkat lunak serta telekomunikasi untuk memajukan standar terbuka bagi produk perangkat keras. Pada bulan Oktober 2008 merupakan awal dari kemunculan telepon berbasis sistem operasi Android. Selanjutnya, di sini ada microcontroller dan Arduino Uno. Yang di sini microcontroller piranti yang dirancang untuk kebutuhan umum yang berfungsi untuk mengontrol kerja mesin atau sistem yang memakai program dan disimpan dalam ROM. Biasa disebut dengan microcontroller. Ini fungsi microcontrollernya. Selanjutnya kita masuk Arduino Uno. Ini gambarnya kawan-kawan. Di sini saya menjelaskan Arduino sendiri secara umum platform elektronik yang bersifat open source dan sangat mudah digunakan. Arduino sendiri adalah otak yang dimana disitulah otak membuat programnya. Node MCU SP8266. Ini contoh gambar. Di sini ada gambarnya, kawan-kawan. Node MCU dianalogikan sebagai board Arduino SP8266 dan telah MIPEK SP8266 ke dalam sebuah board yang kompak dengan berbagai fitur layaknya microcontroller dan kapabilitas akses terhadap WiFi. Selanjutnya, di sini ada sensor. Contoh gambar sensor. Ada 3 sensor. Yang pertama sensor ping ultrasonic, pulse height sensor, vibration sensor. Sensor sering digunakan untuk mendeteksi pada saat melakukan pengukuran maupun pengendalian maupun suara kita. Sensor itu sensor atau pengukuran lah dan gitu. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Yang pertama perumusan masalah. Perumusan masalah itu salah satu proses penelitian yang paling penting karena menentukan suatu masalah yang didapatkan dari penelitian. Yang kedua, pengumpulan data, studi literatur, observasi, wawancara. Selanjutnya, analisis dan perancangan. Yang pertama, analisis metode true experimental. Dalam metode true experimental, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ada 2 bentuk dalam desain ini, yakni yang pertama post-test only control design, post-test control group design. Kita masuk perancangan. Pembangunan perangkat lunak dalam pembuatan aplikasi ini menggunakan model prototyping. Karena dengan menggunakan model prototyping, proses pembuatan softwarenya mengizinkan pengguna untuk memberikan gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian di awal. Di sini adalah masuk kita pembahasan. Yang pertama, arsitektur sistem. Di sini ada gambar arsitektur, kawan-kawan. Di sini ada penjelasan. Pada arsitektur sistem ini menggunakan konektivitas WiFi dan pengguna bisa menggunakan smartphone sebagai media untuk melaksanakan tes kelincahan. Di sini adalah ini orang. Yang pertama orang
orang. Terus lanjut ini nanti banyak prosesnya. Selanjutnya di sini ada gambar pembangunan perangkat lunak. Ini di sini ada website kalau nggak salah nih. Ini website admin. Admin sebagai pengguna aplikasi web dapat terlebih dahulu melakukan login dengan mengisi username dan password. Untuk memasuki halaman utama, admin dapat menambahkan pemain ke dalam sistem sebelum pelatih melakukan tes kepada pemain, dan admin dapat melihat hasil dari tes yang sudah dilaksanakan. Jadi ini bisa banyak yang masuk, kalau nggak salah tanpa batas nih, admin ini. Selanjutnya perakitan perangkat keras. Di sini ada gambar yang dimana ini perakitan perangkat keras. Ini di sini ada, ini untuk jalan, ini kalau nggak salah ini untuk jalan pembatas apa untuk lari. Ini ada apa lagi nih ya, banyak kali ini alat-alatnya. Berdasarkan hasil percobaan pada penelitian, semua elemen perangkat keras pada gambar tersebut telah diuji secara fungsi. Berarti ini telah diuji, gambar ini sudah diuji sehingga dinilai layak untuk diimplementasikan pada keadaan yang sebenarnya. Berarti udah diuji coba, lulus. Selanjutnya kebutuhan fungsional. Use case diagram. Diagram yang menunjukkan fungsionalitas suatu kelas biasa disebut dengan use case diagram. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram pemodelan aliran kerja dari urutan aktivitas dalam proses yang mengacu pada use case diagram. Berarti ini tidak bisa, gimana dia prosesnya mengacu pada use case diagram. Kelas diagram menjelaskan tentang kelas yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas yang ada dalam aplikasi yang dibangun. Yang keempat, sequence diagram. Dalam sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek. Selanjutnya di sini ada perancangan antarmuka seperti website, login, username, password, SMA Negeri 8 Tasikmalaya. Ini adalah contoh tampilan login. Di sini ada dijelaskan perancangan antarmuka dibuat untuk menggambarkan tampilan kasar program yang dipakai oleh user untuk berinteraksi dengan sistem. Yang selanjutnya kita masuk diagram schematik. Ini ada contoh gambar diagram schematiknya. Ini ada T1, kita mulai dari T1, selanjutnya T2, T3, T4 sampai T9. Di sini ada dijelaskan jaringan schematik, menjelaskan tentang perancangan jaringan yang menghubungkan menu-menu yang dapat diakses oleh user disertai dengan penampilan pesan peringatan. Selanjutnya di sini ada pengujian black box. Pengujian black box digunakan untuk menjelaskan pengujian dari sistem yang berjalan macam pesawat black box. Pengujian perangkat keras IoT. Pengujian perangkat keras IoT dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan alat yang digunakan pada sistem implementasi Internet of Things
untuk sport science. Skenario pengujian beta. Skenario pengujian beta dilakukan dengan cara melakukan observasi secara langsung di tempat penelitian dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Alat yang dibangun membantu pelatih dalam melakukan penilaian pada setiap tes yang dilakukan. Kedua, memberikan informasi performa pemain selama tes berlangsung serta memberikan informasi hasil dari tes kelincahan. Kesimpulan yang tambahkan, alat IoT sendiri sangat bermanfaat untuk dalam berbagai bidang, yang terutama untuk olahraga, supaya tidak supaya lebih mudah, tidak menggunakan tradisional lagi. Di sini ada daftar pustaka. Sekian dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.